Salam semuanya saudara, selamat datang dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry dalam segmen Kerinduanku. Kami bersyukur saudara diberikan kesempatan kita semua untuk kembali beribadah, mencari Tuhan dan mempersiapkan sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau duduk diam, kita mau dengar firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Berkati sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau berkenan memberkati pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Jangan takut, itu tema khotbah pada hari ini. Jangan takut. Salah satu ayat terpendek dalam firman Allah dalam Markus 5 ayat yang ke-36, jangan takut, percaya saja. Ini perkataan dari Tuhan. Ada orang yang pernah berkata ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Dalam berbagai macam terjemahannya. Saya sih nggak pernah ngitung, tapi mungkin sampai atau nggak sampai. Tapi apapun itu, ada banyak kata jangan takut di dalam Alkitab. Untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mengerti dalam hidup ini kita bisa gampang takut. Dalam hidup ini kita bisa tiba-tiba takut, bisa tiba-tiba khawatir. Maka kita mengatakan kita ini digambarkan sebagai seekor domba. Salah satu kelemahan dari domba adalah domba itu gampang takut. Kalau ada petir, kalau ada badai atau ada bunyi, itu domba yang paling gampang dikageti. Dan makanya nggak heran Tuhan menyebut kita sebagai domba. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pasti lebih mudah untuk takut daripada percaya. Lebih mudah untuk khawatir daripada beriman. Karena kenyataannya hidup ini ada terlalu banyak yang tidak bisa kita kendalikan daripada yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan kesehatan, ekonomi. Kita bahkan nggak bisa kendalikan anak-anak kita. Bagaimana mereka akan bersikap dan sebagainya. Tetapi Alkitab memberikan jangan takut, percaya saja. Mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita perlu percaya? Setidaknya ada beberapa alasan kenapa orang sering takut. Alasan yang paling utama adalah kenapa orang suka takut, kekhawatiran akan masa depan. Karena kita unknown future, kita nggak tahu ada apa di masa depan. Nah, hal tersebut membuat kita menjadi gampang khawatir, membuat kita menjadi gampang takut. Kekhawatiran terhadap hal di depan akan bagaimana ekonomi, bagaimana kesehatan, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya, nanti anak-anak bakal bagaimana, istri bagaimana. Hal-hal yang kita tidak kuasai membuat kita menjadi takut. Atau bahkan mungkin mengenai kesehatan. Kita, salah yang paling gampang aja saudara, dulu saya tuh kalau makan Indomie malam-malam saudara, itu besok pagi perut tetap rata saudara. Mau makan Indomie kayak gimana, tapi sekarang makan Indomie, besok pagi perutnya tetap. Sampai istri saya pernah godain saya, yang maju kok perut bukan iman katanya gitu. Itu sih jok-jok kita berdua sih. Mungkin saudara ada yang mencolek suami, tuh denger tuh ya kan. Tetapi ada orang takut karena masa depan, ada orang takut karena kesehatan, ada orang takut karena ekonomi. Apapun itu ketakutan saudara, kita akan belajar pada hari ini. Kan temanya adalah jangan takut. Alkitab memberikan terlalu banyak bukti bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut? Karena salah satu nama Tuhan adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Immanuel juga dalam bahasa Jawanya artinya manunggal. Dia di dalam kita. Dia beserta kita. Kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab katakan dia untuk kita. Bahkan ketika dia datang, dia bersama kita. Ketika dia mati, peristiwa kelahirannya yang kita kenal dengan istilah Natal, dia bersama kita. Peristiwanya ketika dia mati, kita kenal dengan istilah Paskah, dia untuk kita. Dan ketika dia naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa, dia bersama dengan kita. Yang kita kenal dengan istilah Pentakosta, Allah Roh Kudus di dalam kita. Jadi dia menjadi satu dengan kita, di dalam kita, beserta dengan kita.
Matius 1 ayat yang ke-23, sesungguhnya dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia hadir dalam setiap waktu, dalam setiap musim dalam hidup kita. Saat kita jaya atau merana, saat kita dalam perayaan atau penuh tekanan, saat kita berhasil ataupun sedang tidak berhasil, Dia beserta kita. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan, Tuhan berfirman, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua adalah mengapa kita tidak perlu takut? Karena janji penyertaan Tuhan akan ada dalam kesulitan kita. Tuhan gak pernah janji kita gak akan menghadapi kesulitan. Tuhan gak pernah janji kita gak akan menghadapi tantangan. Tapi Dia janji Dia akan menyertai kita dalam setiap musim kehidupan hidup kita. Saya gak janji sama anak saya bahwa your life akan gak ada masalah. Saya gak janji sama anak saya bahwa ketika di sekolah gak akan ada PR, gak akan ada tantangan. Tapi saya janji sama dia bahwa saya akan nganter dia ke sekolah. Dan ketika dia pulang sekolah, ketika dia keluar dari sekolahnya, dia akan lihat papanya di depan. Untuk peluk dia, untuk sambut dia. Dan apapun yang terjadi di sekolah, dia anak saya. Dan saya tetap mengasihi dia. Dan saya akan memeluk dia. So, salah satu favorit anak saya adalah pulang dijemput sama papanya. Dia suka, anak saya tuh lucu saudara, gini Sar. Dia tuh kalau ke sekolah ini beneran pakai topi, pakai jaket, pakai kacamata, dan pakai masker. Saya tanya kenapa kayak begitu? Biar gak ada yang kenal gini. Wah, berarti gaya banget nih si lapet satu ini. Tapi ketika dia keluar dari sekolah, dia pasti teriak, Papa! Dia tuh marah kalau nggak dijemput. Jadi kalau saya ada pelayanan, saya harus bilang sama dia dong, beberapa hari sebentar besok Papa nggak jemput ya. Kenapa begini? Pokoknya harus mamanya, kalau nggak mamanya papanya. Kalau dua-duanya nggak bisa, omanya. Dia nggak mau orang di luar dia, yang di luar keluarga yang jaga. Yang kedua adalah janji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ketiga adalah Dia berjanji akan memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau terjemahan Inggrisnya, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Seumur hidupku. Daud mampu percaya di tengah peperangan, di tengah serangan, di tengah musuh yang menyerang dia. Daud mampu percaya bahwa kasih Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan lebih dari masalah yang dihadapi. Kasih Tuhan lebih hebat dari tantangan yang dihadapi. Daud percaya itu banget. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Besok kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari sebuah seri khotbah Jangan Takut. Tapi hari ini percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel, selalu beserta kita. Percaya bahwa Tuhan, janji Tuhan selalu ada dalam pernyataan dalam setiap kesulitan kita. Dan ketiga, percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada, abadi bagi setiap kita. Bersama-sama kita datang sama Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan. Jangan pernah lupakan ini, yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya
Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama kita datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa imanmu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.